Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wirentake, Kepala SDN 3 Perigi. Pada video ini, saya akan berbagi praktik baik dalam melakukan pendampingan dan pembinaan pada guru dan tenaga kependidikan melalui pemanfaatan rapor pendidikan, komunitas belajar, kinerja guru, dan program literasi dan numerasi. SD Negeri 3 Perigi terletak di Jalan Wisata Budaya Limbungan, Dusun Limbungan Barat, Desa Perigi, Kecamatan Suele, sekitar 35 km dari Kota Selong. SD Negeri 3 Perigi menghadapi tantangan serius terkait prestasi akademik. Hasil rapat pendidikan yang rendah seperti literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran menjadi indikator kuat adanya permasalahan mendasar dalam proses pembelajaran. Kondisi tersebut disebabkan karena guru mengajar tanpa persiapan yang matang, kemampuan mengajar guru yang kurang memadai, terutama dalam menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Untuk mengatasi tantangan tersebut, saya sebagai kepala sekolah melakukan beberapa langkah, di antaranya melakukan pendampingan dan pembinaan dalam pemanfaatan rapor pendidikan, pendampingan dan pembinaan komunitas belajar, pembimbingan dan pembinaan melalui pengelolaan kinerja guru, serta pendampingan dan pembinaan dalam penguatan program literasi dan numerasi. Langkah pertama yang saya lakukan yaitu pendampingan pemanfaatan rapor pendidikan. Pada kegiatan ini, guru-guru didampingi menganalisis indikator-indikator yang ada, terutama kemampuan literasi, numerasi, dan kualitas pembelajaran. Guru dan tenaga kependidikan mengakses rapor pendidikan dengan menggunakan akun belajar ID masing-masing. Pada laman rapor pendidikan, guru dan tenaga kependidikan diminta untuk memahami informasi yang disampaikan pada ringkasan kondisi satuan pendidikan. Selanjutnya, guru melihat masing-masing capaian indikator. Masing-masing indikator memiliki menu pelajari akar masalah. Pada menu ini, saya mendampingi guru dan tenaga kependidikan untuk memahami dan menganalisis informasi yang ada di dalamnya. Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan diarahkan mengakses inspirasi benahi. Pada laman ini, guru dan tenaga kependidikan mengeksplorasi inspirasi secara benahi pada tiap-tiap indikator. Setelah mendapatkan beberapa inspirasi benahi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, guru belajar secara mandiri dan mengimplementasikannya di dalam kelas. Hasil implementasi praktik baik kemudian dibagikan di komunitas belajar dan direfleksikan bersama. Pemantauan dilakukan melalui jurnal refleksi. Melalui jurnal refleksi, guru menuangkan hasil belajarnya dengan menulis apa saja yang telah dipelajari sesuai dengan rekomendasi benahi dan insight yang didapat. Langkah yang kedua, yaitu pendampingan dan pembinaan melalui komunitas belajar. Komunitas belajar digunakan sebagai wadah belajar bersama dan berkolaborasi. Kegiatan dalam komunitas belajar dilakukan setiap hari Sabtu. Kegiatan dilaksanakan selama 1,5 jam. Guru memanfaatkan komunitas belajar diantaranya untuk berbagi praktik baik terkait aksi nyata yang telah dilakukan guru di dalam kelas, sebagai tempat diseminasi hasil pelatihan yang telah diikuti guru. Komunitas belajar juga sebagai tempat diskusi terkait permasalahan dan tantangan belajar yang dialami guru di kelas. Siklus inquiry menjadi pedoman dalam rangkaian kegiatan ini. Kegiatan dimulai dari refleksi, mencari solusi, membuat perencanaan, implementasi di kelas, dan kembali melakukan refleksi bersama. Langkah ketiga yaitu pendampingan dan pembinaan penguatan literasi dan numerasi. Pendampingan dan pembinaan dilakukan kepada guru dan tenaga kependidikan dalam bentuk workshop literasi dan numerasi. Pada kegiatan ini, guru-guru diberikan penguatan tentang konsep-konsep literasi dan numerasi. Setelah workshop dilakukan, guru-guru didampingi dalam melakukan aksi nyata kelas masing-masing. Aksi nyata yang dilakukan diantaranya pembentukan lingkungan belajar yang kaya literasi dan numerasi. Kegiatan ini dilakukan dengan memperkaya ruang kelas dan dinding sekolah dengan teks multimodal, membuat sudut baca, menata tata letak buku sehingga lebih menarik dan mudah diakses oleh peserta didik.
Kemudian kegiatan membaca nyaring. Kegiatan ini dilakukan oleh guru dengan membacakan sebuah buku dengan nyaring. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan minat baca, membangun imajinasi, serta meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap sebuah bacaan. Kemudian penguatan literasi dan numerasi dalam pembelajaran dan asesmen. Kegiatan ini dilakukan dengan menyusun modul ajar dengan pemanfaatan bacaan buku bermutu atau buku digital. Selanjutnya pembinaan budaya baca. Kegiatan ini dilakukan dengan membiasakan peserta didik untuk membaca buku apa saja 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Pendampingan selanjutnya yaitu pendampingan dan pembinaan melalui pengelolaan kinerja guru. Pengelolaan kinerja diawali dengan penyusunan rencana kerja, persiapan kinerja, pelaksanaan observasi dan tindak lanjut, serta penilaian dan penetapan predikat kerja. Pada setiap tahapan, saya memberikan pendampingan dengan teknik coaching. Pada penyusunan rencana kerja, saya dan guru berdiskusi dalam memilih salah satu indikator rekomendasi berdasarkan capaian rapor pendidikan yang telah terintegrasi di dalam platform Merdeka Mengajar atau PMM. Tahap selanjutnya adalah persiapan. Pada tahap ini, guru mempersiapkan perangkat pembelajaran, media, alat, dan bahan yang akan digunakan saat observasi di kelas. Kemudian, tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan kinerja. Tahap ini diawali pra-observasi untuk mendiskusikan persiapan sebelum observasi dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan observasi kelas untuk melakukan pengamatan kegiatan pembelajaran, serta pada pra-observasi untuk merefleksikan kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi tindak lanjut. Pada pelaksanaan tindak lanjut, saya melakukan pemantauan dan mencatat sejauh mana rencana tindak lanjut dilaksanakan oleh guru dan memantau perubahan perilaku kerja guru. Tahap terakhir dari kinerja guru adalah memberikan penilaian dan penetapan predikat kerja. Hasil dari kegiatan yang sudah saya lakukan berdampak positif terhadap sekolah. Pendampingan dalam menganalisis rapor pendidikan, membantu guru dan tenaga kependidikan mengetahui situasi yang sedang dihadapi sekolah. Melalui kinerja guru, guru merasa terbimbing dalam menyusun perangkat pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Melalui komunitas belajar, guru-guru dapat berbagi dan belajar bersama. Bagi peserta didik, meningkatkan motivasi mereka untuk belajar serta lebih aktif dan kreatif di dalam kelas. Mereka merasa lebih nyaman di dalam kelas. Semua bimbingan dan pembinaan telah berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan karena adanya dukungan dari semua pihak. Guru sepenuhnya mulai menyadari kekurangan yang dimiliki dan ingin melakukan perubahan dalam memberikan layanan pembelajaran yang lebih baik dan berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang telah disusun bersama. Sementara peserta didik menyambut baik perubahan yang dilakukan oleh guru. Dengan adanya pelatihan dan kinerja kepala sekolah, saya mendapatkan banyak masukan, terutama dalam penyusunan RPP, pembuatan modul ajar, peningkatan penguatan literasi dan numerasi siswa. Saya senang belajar di kelas karena banyak permainan dan kerja kelompok. Ada beberapa hal yang menjadi perubahan ke depan untuk penyempurnaan. Di antaranya, pemanfaatan rapor pendidikan perlu mengundang semua pihak. Guru diharapkan lebih banyak mengakses kembali pelatihan mandiri di dalam PMM. Pendampingan literasi dan numerasi hendaknya dipantau secara terus-menerus dan membuat berbagai program yang lebih kreatif dan inovatif. Pembelajaran yang dapat diambil dari keseluruhan kegiatan yang telah dilaksanakan adalah bahwa peningkatan kualitas pembelajaran dalam satuan pendidikan dapat dilakukan dalam berbagai upaya, yaitu dengan mengoptimalkan kegiatan yang sudah ada seperti pemberdayaan komunitas belajar lebih efektif dan kolaboratif, melaksanakan program literasi dan numerasi dengan berbagai variasi, memanfaatkan kinerja guru untuk melakukan refleksi dan perbaikan kualitas pembelajaran di dalam kelas, dan memanfaatkan teknologi pembelajaran dan aplikasi yang sudah disediakan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.